Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo Sinandar. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan pada sebuah sekolah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, saya akan mensimulasikannya bagaimana cara membuat jaringan, yaitu sekolahnya itu memiliki 9 ruangan. Terus pada sebuah sekolah tersebut ada 27 buah PC, terus 9 switch, 3 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Bagaimana cara mensimulasikannya? Pertama, kita siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Kita bisa menambahkan perangkatnya. Misalnya PC tinggal ditambahkan, digeser saja, terus ditambahkan. Saya menggunakan 27 buah PC, terus tambahkan perangkat switchnya, bisa didapat di sini. Switch itu di sini pakai PT switch. Ada 9 switch yang saya pakai. Terus 3 router itu bisa didapat di sini. Ini router, terus tinggal ditarik, terus ditambahkan. Saya memakai 3 router. Selanjutnya itu modemnya itu bisa didapat di sini, tinggal digeser dan ditambahkan. Terus cloud di sini, dan servernya bisa ditambahkan sendiri di sini, dan tinggal digeser dan ditambahkan. Itu saja untuk perangkat-perangkatnya. Kemudian pertama itu kita sambungkan. Cara menyambungkannya yaitu pada simbol seperti simbol petir ini. Klik, terus tambahkan saja. Jika perangkatnya berbeda, kita akan menggunakan yang namanya kabel straight through. Ini kabel untuk menyambungkan perangkat yang berbeda. Jadi kita sambungkan saja. Kalau perangkatnya berbeda seperti PC dan switch ini, sambungkannya itu di fast Ethernet. Kalau sudah tersambung, sambungkan PC lainnya dengan switchnya, disambungkan pada slot fast Ethernetnya. Nah, ketika sudah menyambungkan ketiga PC kepada switch, terus ketiga switchnya ke routernya, kita sambungkan sama juga menggunakan kabel straight. Sambungkan saja pada slot fast Ethernetnya, terus pada routernya, terus fast Ethernetnya pada routernya. Di sini kita pada routernya terjadi kekurangan slot fast Ethernet. Cara menambahkannya yaitu dengan tambahkan saja pada slot di sini. Pertama harus kita matikan dulu perangkatnya, terus tambahkan slot fast Ethernet itu di PT router NM1CFE. Itu untuk slot fast Ethernetnya. Tinggal tambahkan 3, karena akan menyambungkan lagi ke banyak kabel, jadi saya tambahkan 3 saja. Kemudian nyalakan kembali routernya. Kalau ketika kita sambungkan kembali, dia bisa tersambung karena sudah ada slotnya yang kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita hanya kita mengulanginya ke PC, switch, dan router selanjutnya dengan cara yang sama, dengan cara yang kita sudah lakukan sebelumnya. Kita sambungkan saja. Mohon maaf kalau agak ribut di sekitar saya, karena banyak orang di rumah saya sekarang. Kita tinggal sambungkan terus sampai semuanya tersambung.
Ya, ini sudah saya sambungkan semua PC-nya ke switch-nya. Kemudian saya sambungkan switch-nya ke router. Jangan lupa kita tambahkan dulu slotnya. Tambahkan 3 supaya bisa tersambung nanti semuanya semua kabelnya. Tambahkan 3, kemudian nyalakan kembali. Di switch selanjutnya juga sama. Di switch selanjutnya juga tambahkan 3. Matikan dulu, terus tambahkan 3. Kemudian nyalakan kembali. Nah, lalu kita sambungkan kembali switch dengan router dengan menggunakan kabel straight through. Sekali lagi, mengapa kita menggunakan kabel straight through? Karena kabel ini digunakan agar bisa menyambungkan dua perangkat yang berbeda. Jadi seperti switch dengan router atau seperti PC dengan switch. Nah, saya sudah sambungkan semua PC ke switch dan semua switch ke router. Kemudian saya akan sambungkan setiap routernya dengan cara, kalau kita ingin menyambungkan setiap routernya, yaitu menggunakan kabel ini yang namanya kabel crossover. Kabel ini digunakan untuk menyambungkan perangkat yang sama. Jadi kalau perangkat yang sama itu contohnya seperti router ke router, itu perangkat yang sama. Kemudian sambungkan router terakhir ke modemnya dengan menggunakan kabel straight. Saya sambungkan saja. Di sini di modemnya disambungkan ke port fast Ethernetnya yang kuning ini. Kemudian dari modem ke cloud itu sambungkan dengan kabel phone. Kabel phone yang kabel ini. Kita sambungkan port ini dengan slot modem 4. Selanjutnya kalau cloud ke server pakai kabel straight through pada slot Ethernetnya. Terus sambungkan ke slot fast Ethernet. Ketika kabelnya sudah tersambung, ini belum sepenuhnya tersambung kecuali kita konfigurasikan dulu. Cara konfigurasinya itu kita ibaratkan memiliki ini setiap switch itu ada pada setiap ruangan. Jadi misalkan jika ini saya tambahkan sebuah teks di atasnya, yaitu ruangan pertama itu ruang capsec. Terus di sini ruang guru. Terus di sini ruang lab komputer, aula, kantin. Lab komputer. Terus di sini aula. Terus ini kantin. Terus ini habis kantin, perpustakaan, ruang BK, ruang musik. Perpustakaan, terus ruang BK, terus di sini ruang musik. Musik pakai K. Terus ruang UKS. Ini ruang-ruang apa saja yang ada pada sekolah. Jadi saya pakai 9 ruangan. Setiap ruangan itu memiliki switchnya masing-masing. Jadi ketika kita mengkonfigurasikan, nanti akan memasukkan dengan nama ruangannya. Cara konfigurasinya yaitu pada tab CLI. Di sini kita ketik 0. Terus cara mulainya itu Ctrl C. Terus
pada router harus kita ketik enable. Selanjutnya config terminal, ini untuk masuk terminalnya. Terus ketik intfa dan nomor kabelnya. Cara mengetahui nomor kabelnya yaitu kita bisa hover pada kabelnya. Di sini kabel FA1/0. Jadi nanti kabelnya nanti FA1/0. Jadi FA1/0. Kemudian terus masukkan nama ruangannya dengan IP DHCP pool. Terus nama ruangannya di situ ruang capsec, terus masukkan networknya, network 192, ini IP-nya RIP-nya 168 1.0, saya memakai 1.0. Terus masukkan subnet masknya 255.255.255.0 yang saya pakai. Selanjutnya masukkan default servernya, default servernya itu adalah nomor IP-nya 192.168.1.1. Di sini ada yang salah. Oh, bukan, saya salah input. Yang kita masukkan itu default router, bukan server. Router 192.168.1.1. Itu selanjutnya yaitu DNS. Masukkan DNS servernya. DNS servernya itu yang saya pakai 8.8.8.8. Kemudian kita exit. Kemudian setelah ini langsung Ctrl C dan kita ketik write untuk memasukkan kodenya, input kodenya. Ketika saya keluarkan di sini kita konfigurasi pada, kan kita menggunakan kabel 1.1. Kabel 1.1. Di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168. Saya copy saja 1.1. Terus subnet masknya, terus nyalakan port statusnya on. Ketika saya keluarkan, dia sudah router akan memproses agar dia tersambung kepada switch. Untuk menyambungkan switch dengan PC-nya, kita masukkan alamat IP PC-nya dengan cara pada PC buka desktop, terus IP configuration, terus buka DHCP-nya. Dia akan memberikan alamat IP otomatis karena kita sudah kode tadi. Kita ulang. Di sini sukses. DHCP request successful, artinya sukses menerima alamat IP-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke semua PC. Semua PC saya sambungkan. Nah, ketika saya sambungkan, saya tes apakah saya dapat mengirim dari PC ruangan capsec ini pada PC pertama dan kedua, apakah bisa berhasil. Cara tesnya itu pada icon seperti mail ini, terus kirimkan.
Di sini tertulis sukses, berarti artinya apa? PC pada ruangan Capsec yang pertama ini dan PC kedua ini sudah tersambung. Selanjutnya kita sambungkan ke semua ruangannya dengan cara kita kode kembali, tambahkan kayak tadi. Jadi pada router kita config terminal kembali, config terminal config terminal, terus intfa. Terus ruangan kedua kita periksa kabelnya yang menyambungkan ke router, FA 0/0. Berarti di sini 0/0. Kita input 0/0. Terus selanjutnya itu IP DHCP pool, IP DHCP pool. Terus kita masukkan nama ruangannya, ruang guru. Selanjutnya network 192.168. Yang membedakan ini dengan ruangan sebelumnya, di sini saya masukkan 2.0 karena ruangan kedua, alamat IP-nya biar dia mengenali. Terus subnet masknya sama 255, 255 dan 0. Terus selanjutnya default router. Default routernya itu 192.168.2.1. Kita mengikuti apa? Kita mengikuti RIP-nya. Jadi 2.0 kita pada default routernya 2.1. Enter. Kemudian habis default router DNS server. Masukkan DNS server 8888, terus exit. Terus Ctrl C dan kita ketik write. Di sini sudah apa? Artinya sudah tersambung, sudah dijalankan kodenya kita. Terus saya sambungkan lagi, langsung sambungan saja supaya cepat dengan apa? Ruangan ketiga sama seperti tadi, config terminal, terus intfa. Ini FA berapa? FA 6/0. FA artinya itu fast Ethernet yang slot yang kita gunakan. Terus IP DHCP pool. Nama ruangannya itu lab komputer. Terus masukkan networknya, network 192.168 karena ruangan ketiga jadi 3.0. Terus subnet masknya 255.255.0. terus default router 192.168 3.1. Selanjutnya DNS servernya 8888. Exit. Terus kita Ctrl C dan kita write, enter. Di sini sudah selesai. Saya masukkan kode untuk apa? Ruangan kedua dan ketiga. Terus kita konfigurasi kabelnya. Ini FA00. Jadi pada fast Ethernet 00 masukkan alamat IP ruangan kedua. Jadi ruang kedua itu IP-nya 2.1 dan nyalakan
Terus pada kabel ke-6, kabel yang ruang ketiga, masukkan lagi dia 3.1. Setelah itu ini artinya dia memproses terhubung. Selanjutnya kita masukkan alamat IP setiap PC. Bisa diulang karena belum proses, masih memproses. Bisa ulang lagi karena masih memproses. Ini sudah sukses. Ini artinya sudah tersambung PC ini dengan switch dengan router. Tinggal masukkan setiap IP addressnya di setiap PC, desktop, IP, dan DHCP. Desktop, IP, dan DHCP. Desktop, IP, dan DHCP. Terus yang terakhir desktop, IP, dan DHCP. Ini sudah semuanya, jadi kita bisa tes apakah terkirim. Dia sudah terkirim. Selanjutnya saya tes mengirim dari ruangan capsec ke ruang guru. Di sini fail, yang artinya kita belum masukkan RIP-nya. Masukkan RIP setiap ruangan. RIP-nya itu yang ruangan pertama 1.0, terus ruang kedua itu 2.0, ruang ketiga itu 3.0. Setelah itu kita tes lagi. Sukses. Kita tes kembali yang ruang ketiga. Coba kita ulang. Sudah sukses, yang artinya PC-nya sudah tersambung dari ruangan capsec, ruang komputer, dan ruang guru sudah tersambung. Selanjutnya kita konfigurasi lagi semua routernya dengan ruangan aula, kantin perpustakaan, ruang BK, ruang musik, dan ruang UKS. Seperti biasa, masukkan saja kembali. Di sini klik no. Terus pada router ini enable. Kemudian config. Terminal. Tinggal masukkan saja INTFA. Kita lihat kabelnya, kabel 00 TFA 00. Ini untuk aula, saya tandai di sini aula supaya kita tidak bingung. NTFA, terus IP DHCP pool. Di sini masukkan aula. Kemudian network 192.168, karena ini ruang keempat jadi 4.0. Terus 255.255.255.20. Terus default routernya 192.168.4.1. Oke, terus DNS server 8888. Terus exit. Terus Ctrl C dan write. Terus saya akan langsung masukkan program untuk menyambungkan ruangan kantin dengan perpusnya. Langsung saja ruangan ke
5 dan 6 nya. Jadi config terminal. Mohon maaf kalau saya agak lama karena saya tidak tahu cara cepatnya, jadi saya ketik manual terus. Di sini kabelnya itu FA 1.1/0, terus network 192.168, karena ruangan kelima jadi 5.0, terus 255, 255, 255 dan 0. Ada yang salah di mana ini? Oh, kita masukkan dulu nama apa? Nama ruangannya. IP DHCP pool. Maaf, masukkan dulu nama ruangannya, terus nama ruangannya itu kantin. Nah, terus networknya 192.168, ruang kelima titik 0, terus 255, 255, 255, 0. Terus default router itu 192.168.5.1. Nah, kemudian DNS servernya 9988, terus exit dan Ctrl C write. Terus saya langsung sambungkan ruang perpusnya, config terminal, terus int fa 6/0 karena kabel ke 6/0 kabel FA nya. Terus habis int fa 6/0, terus IP DHCP pool. Ruangannya itu perpustakaan, terus network 192.168. Ini ruangan ke-6, jadi 6.0. Iya, ruangan ke-6 255, 255, 255, 0. Terus default routernya 192.168.6.1. Ini alamat IP routernya. Terus DNS server 8888. Exit Ctrl C dan write. Ini sudah. Kemudian kalau kita lihat, kita sambungkan dulu kabelnya dengan alamat IP-nya. Ini yang 00 itu aula, jadi dia itu 4.1. Terus ini 4.2, ini 5.1. Mohon maaf, ini 5.1. Terus ini 6.1. Ketika ya sudah memproses, routernya lagi berkomunikasi dengan switchnya, sudah memproses. Jadi kita bisa coba request IP address-nya. Di sini belum, jadi ulang lagi. Nah, sukses, berarti sudah tersambung PC pertama sudah tersambung, PC kedua tersambung, PC ketiga tersambung. Terus PC pertama lagi pada ruangan ke
5, ya ruang kelima. Sambungkan terus semua PC-nya agar semuanya tersambung. Nah, selanjutnya ruangan ke-6 juga sambungkan. Nah, sambungkan. Selanjutnya sambungkan lagi. Nah, di sini sudah tersambung semuanya. Sekarang kita coba apakah tersambung dengan baik. Ini tersambung, dan ke selanjutnya tidak tersambung karena kita belum memasukkan RIP-nya. RIP itu karena ruang keempat jadi 4.0, RIP 4.0, 5.0, terus 6.0. Nah, jadi kita coba. Nah, sukses. Bisa kita coba lagi. Fail, coba kita satukan lagi. Tes, kita harus coba berulang-ulang. Nah, ini sukses. Yang berarti apa? PC ketiga ruangan ini sudah tersambung PC-nya. Selanjutnya kita konfigurasi lagi tiga ruangan terakhir pada router ketiga. Sama seperti tadi, ketik no di sini. No. Terus enter, terus enable. Nah, terus config terminal, terus intfa. Kita periksa kabelnya. Ini kabel 00, ini kabel 10, ini kabel 60. FA 00 0/0 config. Ini IP DHCP pool. Ini ruang apa lah? Ruang BK, sudah ruang BK. Nah, ruang BK. Nah, ini dan ruang BK. Ruang BK, kemudian networknya kita masukkan 192.168. Ini ruangan keberapa? Jadi 67, ruangan ke-7, jadi saya pakai IP 7 saja. /0 255 255 255 0. Terus default router 192.168 7.1. Terus DNS server. Saya percepat saja karena sudah ditahu bagaimana caranya tadi. Saya sudah contohkan tadi. Jadi saya percepat saja di sini. Config terminal. Terminal config intfa. Tadi itu 1/0. Terus IP DHCP pool 192.168. Ini ruangan ke-8. Ruang ke-8, jadi saya 8.0 255 255 255 0. Oh, ini nama ruangannya. Maaf, ini nama ruangannya. Pool ruangan musik. Ruangan
musik, terus networknya. Terus 92.168, ruangan keberapa ini? Ruangan ke-8, terus 0, 255, 0. Terus default router 192.168 8.1 DNS servernya 8888, terus exit Ctrl C dan write. Nah, kemudian tinggal ruangan terakhirnya, saya masukkan config terminal, terus intfa 6/0, ini ruangan terakhir. Terus IP DHCP pool. IP DHCP poolnya itu namanya ruang UKS. UKS. Terus networknya 192.168, dia ruang 9 karena ruang terakhir, jadi kita pakai 9, 255 0. Default routernya 192.168 9.1, ini alamat IP-nya. Terus DNS server exit Ctrl C dan write. Oke, ketika saya sudah masukkan semua, tinggal di sini konfigurasi IP-nya. Yang pertama itu 7.1, kemudian di sini 8.1, di sini 9.1. Oke, di sini kita sudah bisa lihat dia lagi memproses, terhubung. Tinggal kita masukkan DHCP-nya, meminta alamat IP dari sebuah PC-nya. Karena file kita ulang, karena dia setelah memproses, kita selanjutnya bisa diminta alamat IP-nya. Di sini sudah sukses. Selanjutnya lanjutkan ke semua PC-nya. Di sini sukses. Lanjutkan lagi. Sukses. Lanjutkan lagi. Ini juga sukses. Ini sukses. Ini sukses. Lanjut terus sampai semuanya terisi. Ini PC pada ruangan 9. PC terakhir kita request IP address. Selesai. Ketika semua PC-nya sudah selesai kita konfigurasikan, masukkan alamat RIP-nya. RIP-nya itu karena ruangan ke-7 jadi 7.0. Masukkan lagi 8.0 dan 9.0. Oke. Selanjutnya kita cek, kita tes apakah bisa mengirim. Kalau satu ruangan sukses, kita kirim beda ruangan. Masih fail, kita coba ulang. Sukses. Ketika beda ruangan sudah sukses. Ini juga masih fail, kita coba ulang lagi.
Sukses. Berarti apa? Setiap ketiga ruangan sudah berhasil tersambung. Selanjutnya kita akan menyambungkan setiap routernya. Cara menyambungkannya yaitu, pertama kita perhatikan dulu kabelnya. Ini kabel FA7/0. Jadi pada kabel FA7/0-nya kita masukkan alamat IP-nya dari routernya. Saya akan masukkan misalnya 10. Saya ambil 10.1. 10.1. Terus sambungkan kembali yang keduanya, sama juga 7/0. Tapi di sini bedanya 10.2. Nah, 10.2. Kita sudah bisa lihat di sini kabelnya berwarna hijau, artinya sudah tersambung. Selanjutnya kita sambungkan lagi. Pada router kedua dan ketiganya. Jadi pada kabel FA8/0, saya masukkan saja saya 11.1 misalnya. Saya ambil 11.1. Terus di sini saya ambil nomor kabelnya 7. Pada 7 itu saya ambil 11.2. Nah, di sini sudah tersambung. Terus jika ingin menyambungkan dengan modemnya, yaitu kita urus dulu servernya. Masukkan alamat IP dari server. Saya masukkan saja 12 titik. Saya masukkan misalnya 12.2 dan masukkan default gateway-nya yaitu 192.168. Jadi 10.1. Terus 8.8.8. Oke. Ini sudah otomatis. Selanjutnya ini lagi FA 8.0-nya. Saya masukkan saja 12.1. Karena tadi servernya 12.2, jadi ini saya kasih 12.1. Sudah masuk. Nah, selanjutnya pada modem, jangan lupa konfigurasinya itu bukan pada modem, pada cloud. Nah, cloudnya itu pada DSL-nya jangan lupa harus di add supaya bisa terhubung. Jadi modem 4 dengan Ethernet supaya bisa terhubung server dengan semua jaringan yang kita pasang tadi. Nah, selanjutnya saya akan coba semuanya. Saya akan coba koneksi semuanya dari yang PC pertama sampai PC terakhir, apakah bisa tersambung. Nah, ini fail, saya coba ulang. Kenapa fail? Karena saya belum masukkan padahal RIP-nya. RIP setiap router dan servernya. Jadi jangan sampai lupa dimasukkan karena di sini sangat penting. Jadi yang pertama itu 10.0, 10.0, terus 11.0, RIP-nya itu semua titik 0, dan 12.0. Nah, pada router ini juga masukkan yang sama, RIP 10, 11, 12. Yang ini juga routernya masukkan juga RIP 10, 11, dan 12. Oke,
Kalau sudah tersambung begini, kita coba lagi mengirim pesan dari komputer pertama dan komputer terakhir. Ketika fail, kita coba kedua kali. Kita coba. Sukses. Sukses ini artinya apa? Semua router sudah tersambung. Sekarang kita coba mengirim pesan dari server kepada PC-nya yang di ruangannya. Saya coba kirim. Ini masih fail. Saya coba kirim kedua kali. Sukses. Yang berarti apa? Semua jaringan yang saya buat ini sudah tersambung karena semua sudah sukses. Saya coba lagi, saya tes, kirim, sukses. Berarti semuanya apa? Semua jaringan ini sudah tersambung. Jaringan simulasi dari pada sebuah sekolah yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas saya, tugas mata kuliah jaringan komputer semester 3. Jadi kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih mahasiswa. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.